Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultan nasira. Puja-puji rasa syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia-Nya serta rahmat-Nya kita masih diberi usia sampai hari ini, dan juga kita masih diberi kesehatan jasmani serta rohani sehingga kita masih bisa menerima dan menikmati berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita, terutama anugerah terbesar yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana wa sayyidina kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'inya. Mudah-mudahan sampai kepada kita diakui sebagai umatnya yang layak mendapatkan syurga nanti dan menjadi sabab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, masih dalam pembahasan tafsir Yasin dalam ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Wa ma 'allamnahu syi'ra, dan kami tidak mengajarkan Muhammad kepada syair. Sababun nuzul hadil ayat alama qala al-Kilabi anna kufara makata qalu inna Muhammadan alaihi salatu wassalam syairun wa ma yaqulu. Sebab turunnya ayat ini menurut pendapat Imam Al-Kilabi bahwa kafir Mekah pada waktu itu mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad merupakan seorang penyair. Sementara apa yang dikatakan Muhammad bukanlah syair. Maka daripada itu Allah menurunkan ayat ini tujuannya takdiban lahu, untuk mendustakan atau membantah ucapan-ucapan mereka yang mengatakan bahwa Muhammad seorang penyair. Yakni wa ma anjana alai syi'ra wa ma yaliku lahu syi'ra li anna syi'ra laisa min kalamil mursalin. Allah menegaskan bahwa kami tidak menurunkan kepada Muhammad syair, dan syair merupakan hal yang tidak layak diucapkan oleh Rasulullah SAW, dan syair bukanlah ucapan para utusan Allah. Syair bukan merupakan kata-kata para Rasulullah SAW. Dan Rasul pun menyatakan dengan tegas, wa ruwiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna yamtali'a jawabun ahadukum qayhan khairun min ayyam tali'a syi'ra. Sesungguhnya perut yang penuh dengan nanah lebih baik daripada perut yang penuh dengan syair, lagu atau nyanyian. Ini menunjukkan Rasul sangat menegaskan sekali tentang antinya beliau terhadap syair. Ini menunjukkan atau membantah kepada ucapan-ucapan mereka bahwa Rasul bukanlah seorang penyair. Oleh karena itu Rasul mengatakan dengan tegas bahwa perut yang penuh dengan nanah lebih baik daripada perut yang penuh dengan syair atau nyanyian. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, waruya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
al-haya'u wasukutu subatan minal iman, bahwa rasa malu dan berdiam atau tidak banyak tingkah merupakan dua cabang dari keimanan. Maka daripada itu, seorang muslim, lebih-lebih seorang muslimah, harus pandai-pandai menjaga rasa malu. Seorang muslim, seorang muslimah jangan sampai banyak tingkah, di mana tingkah-tingkah tersebut yang keluar dari aturan-aturan syariat. Kalau istilah zaman sekarang, lebay. Jadi seorang muslim janganlah lebay, jangan banyak tingkah, harus pandai-pandai menjaga rasa malu, harus pandai-pandai menjaga tingkah kita seorang muslim, karena menjaga malu dan tidak banyak tingkah merupakan akhlakul karimah dan merupakan cabang dari keimanan. Rasul menambahkan wal bada'u wal bayanu subatan min nifaq. Bibir yang jelek, yang suka melontarkan kata-kata yang jelek, menghina orang lain, melecehkan orang lain, menggibah orang lain, memfitnah orang lain, bibir yang selalu mesum, atau omongan-omongan yang tidak menilai, merupakan dua cabang dari kemunafikan. Maka daripada itu, jagalah mulut, jagalah omongan, jagalah ucapan. Kalau ucapan yang tidak bermakna, tahan, jangan sampai dikeluarkan. Maka yang empat perkara ini, yang dua merupakan cabang dari iman, yaitu menjaga rasa malu dan tidak banyak tingkah. Yang kedua merupakan cabang dari munafik, menjaga lisan, menjaga bibir, jangan sampai melontarkan kata-kata yang tidak menilai, kata-kata jorok, kata-kata mesum, menggibah, memfitnah orang lain. Karena mengapa? Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia tergantung terhadap lisannya. Sekarang banyak media sosial, dan media sosial merupakan wakil dari ucapan-ucapan manusia zaman sekarang. Tak sedikit bahkan banyak orang-orang yang senantiasa melontarkan ucapannya lewat media sosial, membuka rahasia pribadinya, membuka aib pribadinya, bahkan membuka aib dan kekurangan orang lain. Itulah bukan tanda-tanda seorang muslim yang baik. Itulah bukan merupakan tanda-tanda seorang muslim yang berakhlak. Banyak saat ini seorang muslim yang suka mengumbar atau curhat terhadap media sosial dengan ucapan-ucapan yang membuka aib dirinya atau aib orang lain. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu lailatal mi'raj qauman taqta'u jabanatu safahum bil maqarib." Ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan dengan fenomena ada sekelompok orang atau sekelompok kaum yang dipotong bibirnya oleh malaikat jabalnya memakai gunting dari neraka. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Mana haula ya Jibril?" Qala hum as-su'ara. Mereka adalah gambaran umatmu yang dunianya suka bersyair, suka bernyanyi. Dan Allah pun menegaskan, wa ma yang bagilah, syair sangat tidak pantas bagi Rasulullah SAW. Bersenandung dan bernyanyi sesuatu yang sangat tidak pantas bagi Muhammad Rasulullah SAW. Makanya suatu kesempatan Qatadah mendatangi Siti Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang Rasulullah SAW mengenai syair. Hal kana Nabi alaihi salatu wasallam yatamassilu bi syai'in minasyirk.
Apakah Rasulullah SAW pernah memberikan contoh atau tamsil kepada sesuatu yang mengandung sihir atau nyanyian? Qalat kana asy abghadu sayin ilaihi. Sesungguhnya kata Siti Aisyah, sihir adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Jadi bantahan-bantahan yang sudah jelas, baik dari Allah langsung atau dari riwayat-riwayat Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang prasangka mereka, tentang ucapan mereka bahwa Rasulullah SAW seorang penyair, itu adalah ucapan-ucapan yang sangat jahiliyah, ucapan-ucapan yang sangat jahiliyah, karena syair, nyanyian, lagu tidak layak keluar dari seorang Muhammad Rasulullah SAW. Syair, lagu, nyanyian, puisi atau sajak tidak pantas keluar dari berbagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Sesungguhnya Muhammad dan Al-Qur'an mau'idatun mubinun. Muhammad dan Al-Qur'an adalah sebagai nasihat, sebagai pepatah yang nyata. Yubayyinul al-faraid wal hudud wal ahkam. Sungguhnya Muhammad dan Al-Qur'an menjelaskan berbagai kepatuhan tentang hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh umatnya, wal hudud, dan tentang hudud, tentang hukum, tentang batas-batas apa yang mesti dilaksanakan oleh umatnya, wal ahkam, tentang berbagai hukum baik perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada masalah syair. Apa yang dikatakan dengan syair? Syair itu dari bahasa Arab artinya syair atau syu'ur. Artinya adalah perasaan. Dan syair itu merupakan ungkapan perasaan. Kalau istilah kita ada yang disebut dengan puisi atau sajak. Nah, puisi dan sajak itu merupakan syair, ungkapan perasaan, baik urusan cinta, urusan sosial, urusan kemasyarakatan, dan banyak lain macamnya yang terkandung dalam jiwa, yang tertuang dalam sebuah puisi. Baik syair itu bernada atau tidak bernada, baik syair itu memakai irama atau memakai alat musik. Bagaimana hukum sebenarnya tentang syair atau lagu? Kalau melihat, merujuk kepada riwayat-riwayat atau hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat, Rasulullah SAW sangat anti dengan syair. Rasulullah SAW sangat anti dengan lagu. Bagaimana pendapat para ulama? Kita kembali kepada ulama-ulama madhab tentang bagaimana hukum syair tersebut. Menurut pendapat Imam madhab, yang pertama menurut Imam atau pandangan Imam Syafi'i dalam kitab Adab Al-Qadha, bahwa hukum nyanyi atau bersyair hukumnya makruh kalau menurut Imam Syafi'i. Apa alasannya? Karena merupakan menyerupai sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang menghabiskan waktunya dengan mendengarkan nyanyian atau lagu atau syair, dia adalah seorang yang bodoh dan kesaksiannya tidak bisa diterima. Jadi orang yang suka nyanyi hura-hura, nyanyi dengan hura-hura, yang suka bersyair, kesaksiannya tidak bisa diterima, tidak boleh jadi saksi, baik saksi wali nikah atau saksi wali apapun. Dalam pandangan syariat, seorang yang hobi menyanyi tidak bisa diterima
persaksiannya menurut Imam Syafi'i, dan syair tersebut pula hukumnya makruh. Bagaimana menurut pandangan Imam Maliki? Beliau sangat tegas. Imam Maliki mengharamkan syair, Imam Maliki mengharamkan nyanyi dan lagu. Bahkan Imam Maliki mengatakan, kalau di antara kamu ada yang membeli seorang hamba saya wanita yang ternyata dia seorang penyanyi, maka wajib mengembalikannya kepada si penjual. Ini penegasan dari Imam Maliki bahwa syair, bersyair, bernyanyi adalah merupakan sesuatu yang haram menurut Imam Maliki. Adapun menurut Abu Hanifah atau Imam Hanafi, syair atau lagu hukumnya adalah makruh dan mendengarkannya adalah dosa. Jadi menurut Imam Hanafi, Abu Hanifah, bersyair atau bernyanyi adalah makruh dan mendengarkannya adalah dosa. Dan menurut ulama-ulama atau pendapat ulama-ulama yang lain, kalau lagu tersebut atau syair tersebut adalah syair yang kurang-kurang, ya syair yang tidak bermakna, syair yang mengarah kepada perlakuan mesum, perlakuan memecah belah, atau perlakuan yang tidak bernilai, itu adalah haram hukumnya. Akan tetapi pendapat ulama yang lain, kalau syair tersebut, puisi tersebut, nyanyian tersebut adalah religius, Islami, mengandung dedikasi, memotivasi, atau sesuatu yang dengan mendengarkan nyanyian tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah syair yang diperbolehkan. Itulah syair hukumnya mendapat para ulama atau para madhab. Nah, kembali kepada ayat tersebut dalam tafsir Yasin ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan Rasulullah SAW kepada syair, dan syair merupakan sesuatu yang tidak layak, yang tidak pantas keluar dari lisan Rasulullah SAW, dan Rasul pun telah menegaskan bahwa beliau adalah anti syair atau anti nyanyi, dan Siti Aisyah pun telah memberikan pernyataan bahwa sesuatu yang sangat dibenci Rasulullah adalah syair atau lagu. Kenapa mereka ahli kafir-kafir jahiliyah waktu itu mengatakan atau menuduh Rasul sebagai tukang syair? Karena mereka takjub akan keindahan kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Mereka merasa takjub. Sebetulnya mereka salut dengan Al-Quran, dengan susunan kalimat yang luar biasa, susunan kalimat tingkat tinggi tapi mudah dicerna. Itulah Al-Quran. Mereka sangat takjub, mereka sangat salut terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari perasaan Rasulullah SAW. Sementara puisi, sajak atau syair atau nyanyian keluar dari perasaan seseorang, sementara Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kafir-kafir jahiliyah waktu itu mengakui akan kehebatan Al-Quran, mudah dicerna, susunan kata yang luar biasa indahnya, enak didengar kalau dilantunkan. Mereka takjub terhadap Al-Quran, tapi mereka tidak mau iman, yang pada akhirnya memfitnah Rasulullah SAW sebagai seorang penyair. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan jadi tadzkir dan tanbih kepada kita semua dengan ayat tersebut, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Muhammad adalah seorang rasul, menerima wahyu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu Al-Quran yang 30 bukanlah sebuah syair, merupakan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.